Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Hurun-In dari PSPD 2022 kelas Gamma. Hari ini saya akan menyampaikan edukasi kebugaran tubuh. Kepada audiens dipersilakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Keila Sabiriti Ali dari jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Baiklah, perkenalkan nama aku Rozana Farahia dari Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Kimia, angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Raden Nabila Syafiq dari jurusan Teknik Sipil Universitas Sriwijaya. Baik, perkenalkan nama saya Delicia Jen, saya jurusan manajemen dari Universitas Lampung. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Afifah Lisa Harodia dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sriwijaya. Baik, perkenalkan aku Bella dari jurusan Teknik Tambang Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada audiens yang sudah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya, saya akan langsung masuk ke materi edukasi kebugaran tubuh. Jadi ada 3 topik pembahasan. Yang pertama ada kebugaran jasmani, yang kedua ada pentingnya olahraga, dan yang ketiga yaitu pemanfaatan dari Pacer Health. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke topik pertama yaitu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani, definisinya itu merupakan kebugaran yang berkaitan dengan pengaruh latihan terhadap kondisi fisik seperti kekuatan dan daya tahan otot, daya tahan kardiovaskuler, serta fleksibilitas. Kebugaran jasmani itu berperan sebagai indikator kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan menjadi faktor penentu kesehatan serta ketahanan tubuh. Sebagai contoh, semakin kita rutin berolahraga, maka daya tahan tubuh yang kita miliki itu akan semakin baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur kebugaran jasmani. Jadi unsur kebugaran jasmani ini sebenarnya ada 10, tapi di slide yang pertama ini bakalan dijelaskan 5 dulu, yaitu ada koordinasi, kelincahan, daya tahan, kekuatan, dan daya ledak. Jadi yang pertama itu koordinasi, merupakan kemampuan seseorang menggerakkan bagian tubuhnya yang berbeda. Apabila koordinasi tubuh terbentuk dengan baik, maka kita dapat dengan lebih mudah melakukan aktivitas fisik. Contoh latihan koordinasi yaitu memantulkan dan menangkap bola ke dinding secara berulang, melambungkan dan menangkap bola secara berulang. Kemudian yang kedua ada kelincahan. Kelincahan itu merupakan kemampuan tubuh untuk bergerak secara cepat dan tepat, tanpa kehilangan keseimbangan. Salah satu latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kelincahan pada kebugaran jasmani itu dengan latihan shatoran. Kemudian yang ketiga itu ada daya tahan. Daya tahan itu merupakan komponen yang dibutuhkan agar seseorang mampu beraktivitas tanpa merasa lelah yang berlebihan. Aktivitas kebugaran jasmani itu dapat meningkatkan ketahanan kardiorespirasi, yaitu kemampuan tubuh dalam memasok oksigen dan energi ke seluruh tubuh. Beberapa contoh latihan daya tahan yaitu jogging, bersepeda, dan berenang. Kemudian unsur yang keempat ada kekuatan. Kekuatan itu merupakan kemampuan otot mengangkat beban dalam aktivitas sehari-hari. Beberapa latihan yang dapat dilakukan untuk mengukur kekuatan dan meningkatkan ketahanan otot kita yaitu push up, back up, pull up, dan sit up. Kemudian yang kelima itu ada daya ledak. Daya ledak itu merupakan kemampuan tubuh untuk mengeluarkan kekuatan secara maksimal dalam waktu singkat. Daya ledak itu bisa dikatakan sebagai gabungan antara komponen kekuatan dan kecepatan. Untuk contoh latihan dari daya ledak itu ada squat jump, front jump, dan juga ada side jump. Selanjutnya itu ada unsur kecepatan.
Kecepatan itu merupakan kemampuan melakukan gerakan yang sejenis secara berturut dalam waktu sesingkat mungkin atau kemampuan menempuh jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Latihan untuk melatih kecepatan yaitu dengan lari cepat dengan jarak yang bervariasi mulai dari 50 meter, 100 meter, sampai dengan 200 meter. Kemudian yang selanjutnya itu ada kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak atau menangkap rangsangan dengan cepat. Untuk melatih kemampuan kecepatan dan reaksi, latihan yang dapat kita lakukan yaitu melempar dan menangkap bola. Kemudian yang kedelapan itu ada kelenturan. Kelenturan ini merupakan komponen yang dibutuhkan agar kita dapat melakukan aktivitas itu tanpa rasa nyeri. Apabila kita memiliki kelenturan tubuh yang baik, maka semakin tinggi potensi untuk terhindar dari cedera. Jenis olahraga yang dapat dilakukan untuk melatih kelenturan tubuh kita yaitu ada yoga, pilates, dan ada tai chi. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan itu merupakan kemampuan tubuh untuk bertahan dari suatu tekanan atau beban. Dengan memiliki keseimbangan yang baik, maka risiko untuk mengalami cedera itu bakalan lebih rendah. Latihan keseimbangan dapat kita terapkan untuk menjaga kebugaran jasmani. Itu sebagai contoh ada gerakan sikap lilin dan juga ada berdiri dengan satu kaki. Kemudian pada unsur kebugaran jasmani yang terakhir itu ada komposisi tubuh. Komposisi tubuh ini merupakan proporsi relatif jaringan lemak dan jaringan bebas lemak dalam tubuh kita. Beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengukur komposisi dari tubuh kita yaitu mengukur lingkar pinggang untuk mengetahui komposisi lemak perut, lalu mengukur berat badan ideal dengan IMT atau indeks massa tubuh, kemudian mengukur persentase lemak dengan BIS atau Bioelectrical Impedance Analysis. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk topik kedua yaitu pentingnya olahraga. Nah, untuk mencapai tubuh yang bugar, maka aktivitas fisik berupa olahraga itu penting untuk dilakukan. Tahu gak sih kalian, salah satu penyebab utama dari penyakit tidak menular atau PTM itu disebabkan kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan. PTM seperti contohnya diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan juga stroke itu masih banyak penyebarannya di Indonesia. Padahal penyakit tersebut sebenarnya bisa kita kurangi risikonya dengan cara melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Nah, ini ada beberapa manfaat dari olahraga untuk kesehatan kita. Jadi yang pertama itu meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga yang dilakukan secara teratur itu akan meningkatkan fungsi hormon-hormon dalam tubuh, di mana hormon-hormon ini dapat mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian yang kedua itu meningkatkan fungsi otak. Keteraturan dalam berolahraga itu dapat meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan kesehatan kita. Kemudian yang ketiga itu mengurangi stres. Jadi stres ini dapat terjadi pada siapa saja. Dengan olahraga, seseorang dapat dibantu untuk mengatasi emosi dan mengurangi kegelisahan, sehingga mengurangi rasa stres dalam diri kita sendiri. Bagi orang yang rutin melakukan olahraga, maka tingkat kecemasan itu cenderung lebih rendah dibandingkan orang yang tidak melakukan olahraga. Aktivitas olahraga ini bisa menyibukkan tubuh termasuk otak itu melepaskan banyak hormon, termasuk salah satunya itu adalah hormon endorfin, di mana hormon ini itu bisa mempengaruhi suasana hati kita menjadi lebih gembira, riang, dan juga lebih senang. Kemudian fungsi dari olahraga yang keempat yaitu menurunkan kolesterol. Jadi ketika melakukan olahraga, tubuh bergerak dan membantu membakar kalori, sehingga dihasilkanlah energi yang dibutuhkan tubuh untuk kita beraktivitas sehari-hari. Nah, hal ini akan menyebabkan tubuh itu mengurangi tertimbunnya lemak dalam tubuh. Olahraga yang teratur itu dapat membakar kolesterol LDL dan trigliserida dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Hal ini juga dapat membantu tubuh kita itu agar tetap fit dan mengurangi risiko berbagai penyakit.
Baik, selanjutnya ada proses dalam tubuh ketika berolahraga. Jadi, ketika berolahraga akan terjadi perubahan di dalam tubuh kita sebagai respon terhadap aktivitas tubuh yang meningkat. Salah satu perubahan yang paling kita rasakan yaitu ada denyut jantung. Ketika berolahraga, kecepatan denyut jantung kita itu akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan ada lebih banyak darah yang bersirkulasi ke otot-otot yang aktif. Ketika olahraga ini dilakukan secara rutin, jantung itu akan beradaptasi menjadi lebih kuat sehingga jantung tidak perlu lagi berdenyut cepat untuk memompa darah dengan intensitas yang lebih banyak. Baik, selanjutnya itu ada olahraga dan diabetes mellitus. Jadi pada orang yang normal, itu ketika kadar glukosa dalam darah itu tinggi, maka akan disekresikan hormon insulin yang menyebabkan glukosa dalam darah itu masuk ke dalam sel. Nah, sehingga penyebaran glukosa dalam plasma darah itu bakal menurun. Nah, sedangkan pada penderita penyakit diabetes mellitus itu ada sedikit perbedaan. Jadi pada penderita DM1 itu insulin yang diproduksi akan lebih sedikit. Sedangkan pada penderita DM2 itu insulin yang diproduksi dalam kadar normal, tapi responsivitasnya itu terhadap insulin rendah. Jadi kedua jenis DM ini itu dapat menyebabkan glukosa itu sulit untuk masuk ke dalam sel, sehingga terdapat penumpukan glukosa dalam plasma darah. Maka juga disebut gula darah dalam plasma darahnya itu tinggi gitu. Nah, dengan olahraga, afinitas dan jumlah reseptor membran plasma yang berikatan dengan insulin itu bakal meningkat. Hal ini akan menyebabkan sel menjadi lebih responsif terhadap hormon insulin. Sehingga ketika glukosa dalam darah kita itu tinggi, akan dihasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini akan dengan cepat berikatan dengan reseptor di membran plasma yang menyebabkan glukosa itu secara cepat masuk ke dalam sel, sehingga kadar glukosa dalam darah itu seimbang atau dalam keadaan normal. Baiklah, selanjutnya itu ada topik yang ketiga, yaitu pemanfaatan dari Pacer-Hult. Jadi ini ada pedometer, bisa dilihat pada gambar. Pedometer itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk menghitung langkah yang diambil dengan mendeteksi gerakan pinggul pemakainya. Jadi pedometer ini menghitung langkah yang diambil dengan mendeteksi gerakan pinggul pemakai. Keakuratan berbagai pedometer ini sangat bervariasi. Jika dikenakan dengan posisi yang benar, maka sebagian besar pedometer ini cukup akurat untuk menghitung langkah kaki si penggunanya. Seiring berkembangnya zaman, pedometer berupa aplikasi itu sekarang dapat kita akses menggunakan smartphone kita. Nah, pada pedometer ini itu dia menggunakan sinyal GPS untuk melakukan penghitungan. Dia juga menggunakan suatu sensor yang bernama sensor motion yang terdapat pada smartphone kita. Jadi sensor motion ini merupakan pengelompokan sensor-sensor yang memiliki kemampuan untuk memonitor pergerakan dari suatu perangkat. Sensor-sensor ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada hardware-based sensor dan juga itu ada software-based sensor. Nah, salah satu aplikasi pencatat langkah untuk pedometer yang lumayan terkenal itu ada yang namanya Pacer-Hult. Jadi ini ada beberapa konten yang bisa diakses pada Pacer-Hult. Jadi aplikasi ini dapat menentukan panjang langkah kita itu melalui suatu estimasi tinggi badan, usia, dan berat badan yang datanya sebelumnya itu sudah kita input terlebih dahulu. Kemudian ada juga memuat nilai kalori yang terbakar. Nilai kalori yang telah terbakar itu didapat dari hasil jumlah langkah, berat badan, kecepatan dalam melakukan aktivitas jogging, dan juga nilai KPH atau kilometer per hour, di mana KPH ini dipengaruhi oleh besarnya kecepatan pergerakan sensor akulomotor dan GPS. Kemudian ada saran kesehatan yang ditentukan berdasarkan kategori indeks massa tubuh user dan juga nilai kalori, dan ada kebutuhan energi tubuh yang disesuaikan
dengan berat badan, tinggi badan, usia, dan jenis kelamin dari sang penggunanya. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan rangkuman dari beberapa poin yang sudah saya paparkan, yaitu yang pertama, kebugaran jasmani merupakan kebugaran yang berkaitan dengan pengaruh latihan terhadap kondisi fisik seperti kekuatan dan daya tahan otot, daya tahan vaskuler, serta fleksibilitas. Terdapat 10 unsur kebugaran jasmani, yaitu koordinasi, kelincahan, daya tahan, kekuatan, daya ledak, kecepatan reaksi, kelenturan, keseimbangan, dan komposisi tubuh. Kemudian, olahraga itu sangat penting dan memberikan manfaat. Beberapa di antaranya yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan fungsi otak, mengurangi stres, dan menurunkan kolesterol. Olahraga itu memiliki peran dalam pengaturan denyut jantung dan juga antisipasi dari diabetes mellitus. Seiring perkembangan zaman sekarang, itu terdapat aplikasi pedometer yang dapat diakses menggunakan smartphone, yaitu Pacer Health. Baiklah, ini ada referensi yang saya gunakan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas kesediaan teman-teman sudah mau join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.